Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice dan terima kasih yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman di mana seorang mu'alaf cerdas menjawab framing, tuduhan, dan olok-olok umat sebelah yang tentunya selalu memojokkan Islam. Padahal di Alkitab atau di kitab mereka ada perkataan yang lebih menjijikan dan vulgar berbau pornografi. Mari kita simak bersama di mana seorang mu'alaf cerdas bongkar ayat biblos yang disembunyikan oleh bapak-bapak gereja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Muslim Voice, untuk mencegah pemurtadan. Kitab mereka kata kafi artinya bodoh, kan nggak nyambung. Betul. Sudah mencomot, dipelintir pula artinya, kacau itu kitab. Iya. Cuma mimpi Paulus supaya keren jadi wahyu. Iya, kata Allah yang artinya pokoknya untuk kalian di bawah silakan naik. Kalau mau diskusi silakan naik. Betul. Bunda, saya mau nanya nih satu hal nih, Bun. Bunda pernah dengar nggak kitab tahun 1928, Bunda? Itu yang ada disimpan di museum di Nederland, di Belanda. Di Wina, Austria. Oh, di Wina, Austria. Apakah Iya. benar ada itu, Bun, Alkitab tahun 1928 yang kalau kita cek beredar di internet itu ada ayat pornonya? Apakah benar itu, Bun? Nah, iya memang. Oh, benar itu ada ayat porno di dalamnya itu? Iya. Sedangkan yang ada sekarang aja ada kok, apalagi yang disembunyikan kayak begitu. Pasti karena mereka sudah tak maluna. Kan informasi yang berada di internet kan gini, Bun, Alkitab atau Biblos tahun 1928 itu kan dirubah itu kan oleh pendeta Jerman de Meyer, siapa tuh lupa. Nah, ini kan disimpan di Museum Nasional Bibliotek di Wina, Austria itu, Bun. Iya. Udah tahu itu nggak? Artinya maksud saya apakah benar ada Bible tahun 1928 itu yang isinya porno-porno itu loh, yang Yesus main sama keledai itu, apakah benar ada Bible kayak gitu, Bun? Iya. Kalau melihat cara mereka menulis di dalam Bible yang ini, Bunda belum pernah melihatnya. Tapi Bunda mendengarnya, membacanya di internet begitu. Kalau melihat ini aja kayak begini, berarti apalagi yang disembunyikan. Uang yang nyata-nyata kita bisa lihat aja penuh dengan kekotoran dan parno-parno. Apalagi yang disembunyiin. Kan gitu. Iya, untuk membuktikannya ya ini, Bun, kita harus ke Museum Nasional Bibliotek di Wina, Austria itu tuh, ya kan? Betul. Benar apa enggaknya itu berita di internet itu tuh, karena saya terus terang masih ragu-ragu apakah ada benar kitab itu kan, itu aja sih. Ya, Bunda melihatnya belum pernah. Okay. Tapi kalau berdasarkan apa yang kita baca di internet, serta contohnya Bible yang ada sama Bunda saja, isinya banyak kekotoran, kenajisan, bahkan maaf, porno sekali, menjijikkan. Apalagi yang maaf disembunyikan gitu. Iya, bisa jadi. Kita hanya bisa membuat premis seperti itu. Tapi terbukti di internet ada. Iya, ada lagi itu, Bun, ayat yang ini nih, Bun. Ini kan Bunda lagi buka nih. Kalau bisa tolong bukain itu 2 Kings 18:27 itu, Bun. 2 Raja-Raja 18:27. Nah itu. Wah, itu seru tuh. Maaf, minta tolong. Oke. Seru-seru itu. Ini lah, Bun, yang drink their own piece itu loh, Bun. Betul. 2 King chapter
18 verse 27. Second King. Oh ya, Second Kings chapter Second King 18 verse 27. King itu agak jauh di bawah ya, dekat Tawarikh ya, Kronikal. Karena kan Oten suka ini Bun, mengolok-olok kita nih. Muslim sudah minum kencing onta belum? Nah kan gitu mereka olok-oloknya. Nah, kita bahas dengan ayat ini nih. Ya, kan? Nah teman-teman, Second King berapa tadi? 27. Chapter 18 verse 27. 27. Yep. Nah, 27 ya. Aduh, ternyata udah tinta merah sama bunda udah dikasih pensil warna merah. Mantap. Aduh, yuk kita baca yuk. Ini apa katanya? But Rabshakeh said unto them, hath my master sent me to thy master? Bukankah majikan saya telah mengirimku kepada majikan Anda, tuan Anda, and to thee, dan kepada Anda, to speak this word, dan juga kepada Anda untuk mengatakan kalimat ini, kata-kata ini. Nah, have he not sent me to the men which sit on the wall? Bahwasanya ia tidak mengirim aku kepada orang-orang yang duduk di atas tembok. Jadi bukan kepada orang duduk di atas tembok nih, bukan kepada penonton pesorak nih, kepada orang yang bermartabat untuk mengatakan kata-kata jitu. Jadi nggak untuk orang pasaran, tapi untuk orang bermartabat. Apa itu? Bahwasanya they may eat their own daeng. Nah kan itu. And drink thy own beer with you. Daeng. Agar mereka memakan mereka sendiri. Dan astagfirullahaladzim, drink their own piss with you, dan meminum pipis mereka sendiri bersama dengan Anda. Astagfirullahaladzim. Apakah ini firman Tuhan kayak gini? Jadi tapi gini nih, sebelum dimakan suruh ratain dulu ke wajah. Jadi udah nempel di wajah kemudian dimakan. Astagfirullahaladzim. Minum kencing mereka sendiri kan jadi sempurna ini kan? Sempurna. Mending kok cuma minum kencingnya aja, langsung makan ya. Astagfirullahaladzim. Ini nih jawabannya kalau Oten mengolok-olok kita. Muslim sudah minum kencing onta belum? Kasih ayat itu 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Pasti mereka langsung kesurupan Roh Kudus langsung. Iya. Tambah tadi Maleakhi pasal 2 nomor 3. Orang kalau astagfirullahaladzim, nggak jadilah banyak takut kasar, nggak jadilah. Udah 2 ayat ini cukup Bun buat mengajar mereka Bun. Iya. Cukup. Kan seperti ini Bun, seperti pesannya almarhum Ustadz Moko Ginta. Ya kan, bantahlah mereka argumen mereka dengan kitab mereka sendiri. Nah ini kan yang
bantahan dengan kitab mereka sendiri nih yang jawabannya bantahan yang paling jitu, ya kan? Kalau mereka bantah kitab mereka sendiri, ya mereka berbantah-bantah dengan kitab mereka sendiri, jangan dengan Al-Quran. Nggak level lah Bible dengan Al-Quran, kan gitu. Betul. Kecuali kalau diminta ayat Al-Quran, apa boleh buat, ya kan? Kalau nggak diminta ya kita ajar pakai kitab mereka sendiri. Masa ada kitab disalin baru, lain lagi artinya dengan rujukan awalnya. Berarti karangan baru lagi dong. Sekarang keluar TB2, mungkin tahun 2030 nanti keluar lagi mungkin TB3, kita nggak tahu kan. Terjemahan kebutuhan terjemahannya. Terjemahan 1954, Allah mempetakan, menggambar manusia. Terjemahan lagi baru, Allah menggambar seperti dirinya Allah. Bagaimana ini? Iya, kalau menggambar berarti iya, kalau Tuhan jelas. Iya. Kalau Tuhan menggambar dirinya, kita tanya, menggambarnya tuh ada kepala nggak? Terus di kepalanya ada mata nggak? Matanya belok apa sipit? Kan menggambar. Iya. Nah, di bahasa Yunani sudah lain artinya dapar firman itu jadi logos. Iya, betul. Perkataan Allah bisa diciptakan. Betul. Aneh ya? Aneh. Sedangkan juga Tuhannya bisa dilihat, bisa berak, bisa kencing. Kalau Allah bisa dilihat, Tuhan bisa minta aja aku ya Tuhan, nggak usah aku mati-mati, kasih kaya aku, langsung bertemu. Betul. Jangan mati-mati. Betul sekali. Betul sekali. Kata aja aku muda-muda, nggak usah tua, nggak usah copot gigiku, nggak usah uban aku, tetap kencang kulitku. Itu namanya kekal. Betul. Kalau tidak mau mati, tidak mau tua, berarti kekal. Bagaimana mereka dalam membaca ini ya? Kan jelas-jelas dikatakan ini. Ya kan? Di buku Yesaya dikatakan bahwa tuh surely sesungguhnya God is indeed. Katakanlah ternyata ada orang lain yang dalam diri mereka ada Tuhan. Menurut saya bukan Yesus aja. Katanya Tuhan bersemayam di dalam Yesus. Nah ini nih. Tuh, ada yang lain selain Yesus. Kenapa orang itu nggak jadi Tuhan? Iya, Tuhan di dalam dia. Dalam dia. Nah, oke. Ini pun kalau perjanjian lama mengatakan and there is none else. There is no God. Tidak ada Tuhan lain selain the Lord. Tuhan orang Israel. Kok mereka nggak baca itu? Nah ini lagi. Just God and a Savior. Jadi Tuhan itulah sebagai Savior. There is none beside me. Nggak ada selain diriku. Tak ada Tuhan lain, tidak ada Savior lain. I am God. Jelas sekali. I am God. Jadi Tuhan kan suka diejek tuh sama si Jaya Setia atau Jaya Abadi atau siapa Bang Jaya itu. Masa kalian Tuhan pakai ngaku-ngaku? Loh, Bible aja Tuhan mendeklarasikan diri berkali-kali. I am God. There is none else. Akulah Tuhan. Tak ada yang lainnya. Remember, the former things of old, hal yang paling awal. For I am God, bahwa akulah Tuhan, and there is none else. Gak ada yang lainnya lagi. I am God, akulah Tuhan, and there is none like me. Tak ada satupun yang seperti aku.
Ini kan laisa kamitslihi syai'un. Iya, betul. Dan tiba-tiba kok mereka bisa menafikan Baginda Musa tak pernah menaatan dirinya Tuhan. Oke, bentar saya sapa dulu Bang Holi. Selamat malam Bang Holi. Selamat malam, good night everyone. Thank you for Good night, Kang Oli. Sehat, Kang Oli. sehat-sehat. Holy the Bible. Wis ora ketok iki. Apa Mbak? Bahasa apa tuh Mbak? Suwe ora jamu itu, Kang Oli. Suwe ora jamu, lama nggak ketemu. Oh oke. Ini siapa ya? Mbak siapa? Aku ngomong Mbak siapa? Bunda. Ini Bunda Sumangkut namanya. Bunda Sumangkut. Alright. Oke. Ada mau ditanyakan Bang, silakan. Saya rasa untuk Mbak Genggam Pancasila, good night, selamat malam, silahkan dilanjutkan dulu. Saya nyimak aja dulu di sambil ntar mungkin ada pertanyaan beberapa lah buat Ibu Genggam Pancasila. Jangan digenggam Bu Pancasilanya, ntar jatuh lagi di genggamannya. Iya. Tapi sering jatuh Bang, makanya digenggam Bang. Sering jatuh dari komal jatuh karena sendalnya licin. Ya, tidak pakai sendalnya Baginda Nabi Musa. Makanya naik komal sering jatuh, terpental. Gitu loh abangku. Oke. The next, silakan please. Your presentation. Jadi ini kita memberikan edukasi kepada teman-teman ketika Al-Quran dihujat oleh teman-teman kita dari seberang. Kita tidak perlu membalas hujatan, cukup kita memperkuat pembelajaran kita baik tentang Al-Quran sekaligus juga tentang kitab-kitab yang lain sebagai pengetahuan. Namun jangan diiringi dengan hujatan. Kemarin Bunda lewat di komalnya siapa ya, ada Ki Ahmad yang berdiskusi dengan Bang Setia. Wah, terjadi kata-kata yang menghujat ya dari Bro Ahmad. Bunda sayang tidak bisa naik karena Bunda hanya siskamling saja, jalan-jalan. Dengan ini Bunda ingin menyampaikan, ini ada Bible di tempat Bunda, karena Bunda punya Bible sekitar 40 lebih Bible. Alhamdulillah 8 diantaranya sudah Bunda tamatkan. Jadi Bunda menamatkan Bible 8 kali, Alhamdulillah. Dengan versi yang berbeda-beda. Untuk yang ini 122 tahun yang lalu. Kalau yang ini 300-an tahun yang lalu. Kalau ini hampir 100 tahun yang lalu, 1 abad. Tapi kalau ini edisinya dilapis kain, pakai kain. Kalau ini edisi kulit, nah kulit. Dan ini yang edisi gift. Oke, Bunda, saya izin bertanya, boleh Bunda? Oh silakan abangku. Oke, di antara kitab-kitab yang Bunda pelajarin itu, manakah yang original? Betul, Pak. Dalam Bible? Karena saya, jujur aja saya Katolik Bunda, dan saya pertanyakan kepada Bunda, dalam beberapa kitab yang Bunda sudah dapatkan, itu dalam keterawangan Bunda sendiri itu yang mana yang menurut Bunda original dalam kitab itu, Bun? Sorry Bunda, aku bertanya. Ya baik, terima kasih Abang Da. Teman-teman, ini Abang Holi, ini akun baru Bunda. Mungkin dulu kita berkenalan dengan akun lama Bunda yang sering masuk bui TikTok. Jadi maklum kalau mungkin Abang tidak mengenali. Ini akun baru Bunda, akun kecil. Akun lamanya masuk bui, mungkin kena
suspend barangkali beberapa hari lagi baru bisa mengudara. Sebenarnya bisa sih Bunda. Gini Bunda, kalau TikTok ngebanet akun, gimana tuh abangku? seharusnya Bunda pakai proxy ulti-rights for the disclaimer gitu kan. Itu ada apa namanya, ada aplikasi yang dibeli gitu kan. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 250.000 per satu kali pemakaian. Ya, itu dipakai untuk memperbaiki akun yang banet. Mungkin banet karena ada beberapa report dari beberapa orang gitu kan. Dan dari situ kita di report lagi, itu tidak akan kena banet lagi gitu loh Bun. Oh gitu. Ya. Kalau di banet saya Bunda. Kalau di banet Sabtu Minggu Bunda banding saya. Kadang-kadang semalam aja, besoknya aktif sudah. Oh gitu. Oke. Saya mau ini. Waalaikumsalam. Saya mau ini Bang Holi. Kalau akun yang di banned secara permanen bisa tidak? Bisa. Itu ada aplikasinya yang pembukanya namanya prabayar dia. Pasca bayar istilahnya kan. Jadi kita beli aplikasi itu, dia biasanya di iPhone tuh, bisa dibeli di iPhone. Ya kan, di App Store. Namanya apa? Kalau namanya apa? Kalau HP abang Android belum bisa dipakai bang. Nah, saya kebetulan anak saya itu menggunakan iPhone. Jadi gini, akun yang di banet itu yang sudah dideteksi di TikTok gitu loh. Yang di program yang diregistrasi di iPhone gitu kan. Jika akun tersebut sudah diregistrasi di akun lain, misalnya dari Android gitu, dari Android, terus kita mau buka di iPhone itu nggak bakal bisa buka karena proksinya beda gitu. Oh gitu. Tetapi harus buka di iPhone ya. Kalau di Android itu kalau nggak salah apa ya aplikasinya? Nanti coba saya tanyakan sama temanku yang cyber. Oke. Kalau sudah ditemukan mah di DM ya. Siap, baik bang. 4 akun saya itu kena banet permanen. Oke, lanjut. Ya, Bunda silakan Bunda dilanjut. Bunda. Baik Abang Dad. Jadi kalau teman-teman tahu kalau Bunda mungkin karena sudah oma-oma, eyang-eyang ya, punya 8 cucu, jadi Bunda menamatkan Bible sebanyak cucunya. Maka Bunda cenderung untuk by data saja sebagai pengetahuan. Karena sesungguhnya apa yang kita cari di dunia ini kan, saya rasa Bang Holi ingat dengan Bunda mengatakan dulu waktu kita ketemu pertama kali dulu, tapi akunnya Bang Holi waktu itu nggak ini deh. Dulu akunnya, perasaan ini nambah baru ya Bang Holi ya? Enggak Bun, saya nggak pernah ganti-ganti akun Bun, akun saya cuma satu doang Bun. Itu ya, dulu ada teman yang dia itu gemar baca, juga dari Katolik, sangat gemar baca. Jadi dia masuk, kemudian Bunda lupa namanya itu siapa gitu ya. Terus nggak ketemu sampai sekarang. Dan ia juga mengatakan kepada teman-teman sesama Kristiani untuk tidak mengejek kepada yang Muslim. Sementara Bunda pun mengatakan, menghimbau kepada yang Muslim jangan mengejek teman yang Kristiani. Artinya kita bicara itu data saja. Soal nanti orang setuju tidak setuju itu biasa. Tapi kalau data, ketika data itu belum pernah didengar oleh teman kita, pasti mereka akan berontak. Itu aja sudah cukup mengejutkan, apalagi kalau diiringi dengan ejekan. Nah, mari kita lihat. Kan dalam koridor yang mainstream itu dikenal bahwa Bible itu tadinya 73 books from Catholics, and then they reducted, they reduced, become 66 book. Sebagai orang yang berpendidikan, minimal kita diajarkan di SD dulu. Why different for the Iya abangku, yang ini kan dari versi Dewey
Bunda juga punya, tapi di atas, di studio Bunda di atas. Bunda sekarang sudah berada di ruang bawah ini. Itu loh, siang hari di sini di Amerika siang hari. Siang. Jadi dan lihat bentar ya. Jadi ini, nah siang ya. Nah itu teman-teman. Iya, beda Itu 13 jam dengan Indonesia. 13 jam, betul. Biasanya itu rusa suka mampir ke halaman belakang, rusa macam-macam. Lalu burung banyak berterbangan dengan aneka jenis dengan suaranya yang riuh luar biasa. Itulah, jadi tahu perbedaan waktu. Dulu nggak nyangka kalau bisa melihat siang ketika sedang berada dalam malam hari. Sekarang merasakan. Jadi di mainstream Catholic Bible 73 buku, lalu direduksi sejak Martin Luther di Jerman. Gerakan yang dimulai di Jerman membuat terjadi reduksi 66 dan mereka dikatakan Protestan. Ternyata ini temuan Bunda. Bunda kan sebagai periset independen, artinya tidak ada pihak yang membayar Bunda, tidak ada yayasan yang membayar Bunda, betul-betul independen. Jadi apa yang Bunda katakan memang murni berdasarkan data apa adanya. Berbeda dengan Moon Im Sirri, ia melakukan penelitian tapi yang membayar adalah lembaga tertentu. Nah, mari kita lihat. Kalau dalam pepatah kita, datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Artinya kalau seorang pejabat, usahakanlah mengakhiri jabatan dengan cara yang baik dan bijaksana. Ternyata kalau di dalam Bible, buku terakhir yaitu Malakai, yang di Indonesia dipanggil Maleaki. Bunda tersentak, kenapa? Karena jadi teringat kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di Rusia, di Belanda, di Jerman, dan di sini di Amerika tetap disebut Al-Baqarah. Sementara kalau Bible ini di Amerika Malakai dan di Eropa Malakai, tapi di Indonesia Maleaki. Jadi ada semacam pembiaran ketika terjadi perubahan nama. Not the same for the text ya, Mam, Bun. Yes, you're right, brother. Ini kita lihat bagian akhir dari Perjanjian Lama, Malakai. Pada Malakai ini ternyata begitu kita buka sudah langsung ke New Testament. New Testament. Berarti ini dalam kaidah bahasa di negara manapun, this is not a book, but Bible say this is the last book. Ini Bible mengatakan ini buku terakhir, and then this is only one leaf, not a book. We supposedly do not say this is a book, just a note, because only one leaf. Yeah. The note from Malachi. Then we go to Zechariah. For the new, okay, for the new Bible, yes. Ya, ini the new Bible. Ini gift edition, gift and award edition. Ya, ditulis ulang. Ya, ditulis ulang. Artinya ada resiko ya, Bun ya. Iya, abangku. Ini kan Holy Bible. Ini tuh Holy Bible yang gift and award edition. Artinya penerbitnya yaitu New Living Translation dari Tyndale House Publisher. Ini terbitan tahun berapa ini, Bunda? Ini 2020. Oh, baru.
baru. Nah, jadi ini baru. Memang yang gift edition dengan award ini baru. Kalau dulu kan sama rata semuanya. Untuk ini kita akan lihat bahwa okay, welcome to Bible. Ternyata ini melibatkan penerjemahan ulang dengan tim yang masif, Bible Translation Team, Holy Bible dan Holy Bible New Living Translation. Tadi Tyndale, siapa Tyndale? Ternyata ini cicit-cicitnya dari William Tyndale yang dulu tahun 1535 dibakar hidup-hidup di alun-alun London karena ia telah berhasil menyelundupkan Bible yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dicetak di Jerman. Jadi ia menyelinap ke Jerman dari Inggris, kemudian membawa masuk smuggle, yaitu Bible yang telah dicetak. Tyndale. Bunda tidak kuasa kalau mengingat. Sorry bunda, artinya Bible yang sudah ada sejak zaman dulu itu, artinya terjadi perubahan penafsiran dari konteks konteks penerjemahannya gitu ya Bunda. Benar abangku. Jadi ini kalau William Tyndale itu dia sulit juga kalau mengatakan, tapi kalau mau dibilang ini dihitung yang asli boleh juga. Kenapa? Nah, karena William Tyndale itu dibalik aja deh. Ya nggak bisa baca Inggrisnya. William Tyndale itu menerjemahkan dari LXX. Septuagint. Jadi Septuagint. What the meaning, Bun? Ini edisi yang diterjemahkan oleh 72 sarjana Bible yang masing-masing suku di Israel terwakili di dalamnya. Sebanyak 72 orang. Namanya Septuagint. Nah, itu dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin disebut juga nama lainnya Vulgate, atau di Indonesia jadi Vulgata. Vulgate. Latin Vulgate Bible. Nah ini kan di abad ke-9 Masehi. Tapi sangat populer. Mereka dikatakan mendapatkannya dari kelompok orang-orang Masoret. Maka disebutkan Masoretic, bersifat Masoretic, dari orang-orang Masoret. Nah, Masoret itu orang yang mempunyai tradisi mengingat perkataan Tuhan, lalu dituliskan menjadi begini. Jadi berarti kalau ini mau dibilang yang asli, sementara mereka hanya mengingatnya, lalu dituliskan, jadilah Vulgate dalam bentuk Latinnya. Seorang yang bernama Deradius Erasmus tahun 1516 itu menerjemahkannya ke dalam dua bahasa, Latin dan Yunani. Loh, kok lucu Latin ke Latin? Ya, karena ia berpandangan Vulgata itu not rational. So, he rationalized the Bible. Tahun 1516 serta diterjemahkan dalam bahasa Greek. Jadi, dalam bukunya itu, ia membuat halaman kiri dan kanan itu terdiri dua bahasa yang berbeda, gitu. Ini pertama kali di dunia Bible dalam wujud satu halaman diterjemahkan langsung dalam dua bahasa oleh Deradius Erasmus. Deradius Erasmus. Dia didukung oleh raja.
Tapi pun dalam penerjemahan itu, apakah apakah sama maknanya yang ada dalam dua terjemahan itu, Bun? Ia melakukan perubahan besar-besaran karena menurut Erasmus, Latin LXX itu not rational. Jadi menurutnya ada pemilihan kata yang menurutnya tidak rasional. Di sini terjadi besar-besaran. Dirasionalkan oleh Erasmus serta dibuat dalam bahasa Greek, dua bahasa langsung. Jadi Latin dan Greek atau Yunani. Tapi pada edisi pertama tidak ada Trinitas. Ini berhasil sukses 6 tahun kemudian, 1522, beliau menerjemahkannya ke dalam edisi kedua. Tapi setelah ada tekanan dari para bishop, kardinal, uskup untuk memasukkan Trinitas. Nah itu. Jadi kala itu untuk yang Deradius Erasmus, kala itu orang-orang memperkirakan ia terpaksa. Jadi yang 12 ayat dalam The Book of Mark atau 1 lusin ayat yang ditambahkan ke dalam The Book of Mark berakhir itu kan pasal 16 pada ayat 8. Ternyata menjadi panjang jadi ke-20. Ia akhirnya memasukkan Trinitas ke dalam The First John 5:7. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi yang 12 ayat dalam Mark itu diperkirakan oleh para ahli setelah ini. Karena ketika edisi yang ia terbitkan, edisi pertama 1516, belum ada Trinitas tercantum. 6 tahun kemudian 1522 masih ada. Nah, bersamaan dengan itu tahun 1525 William Tyndale, bahkan sebelumnya itu yang bernama John Wycliffe, mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi kerjanya belum selesai, ia sudah dihukum dibakar, abangku. Lalu Tyndale, itu cicitnya dari ini. Bunda kalau lihat nama itu nggak kuasa, air mata mau ngalir terus. Sedih Bunda, walaupun beliau orang Kristiani, Bunda merasa pengorbanannya luar biasa ya, hanya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. William Tyndale, ini dia. Bunda beruntung mendapatkan edisi dari publisher orang yang martir begitu. Nah, si Deradius Erasmus ini, kenapa dia tetap berhasil? Ternyata 1 tahun sebelum itu, tahun 1515, seorang kardinal namanya Ximenes, Kardinal Kardinal Ximenes itu telah menerjemahkan tahun 1515, tapi tidak dapat sambutan. Kenapa? Karena the man behind the gun, orang di belakang Erasmus adalah Raja King Henry. Nah gitu. Ingat, King Henry adalah orang yang keluar dari kekatolikan, mendirikan Anglikan, ya, sekte Anglikan yang membolehkan berpoligami. Karena kala itu ia ingin menikah lagi, tapi tidak diizinkan oleh Roma. Lalu ia dengan kekuasaannya membuat sekte sendiri, yaitu Anglikan, yang tumbuhnya di Inggris. Kembali kita ke sini. Jadi Deradius meluncur dengan aman. Dia tidak dihukum walaupun menerjemahkan, tapi ia terjemahkan ke dalam bahasa yang diizinkan, yaitu Latin dan Yunani. Kalau bahasa lain tidak diizinkan. Akhirnya William Tyndale menyusup ke Jerman, karena di Jerman sudah berhasil ditemukan mesin cetak. Dicetaklah Bible itu sekian puluh ribu. Lalu ia masukkan secara smuggle balik ke daratan Inggris, tercium oleh Roma. Maka Roma mengirim surat kepada raja agar ia dihukum sebagaimana sebelumnya. Jadilah William Tyndale yang ingin
rakyat Inggris bisa mengerti Bible tanpa harus mendengar dari bahasa Latin ataupun Yunani. Ia dibakar. Sebelumnya ia diasingkan ke pulau dulu sampai tahun 1935. Kenapa? Karena mungkin dugaan beberapa para ahli, Richard the Lionheart, Raja Richard the Lionheart, Richard II itu sedang berjuang untuk menguasai Jerusalem. Yes, akhirnya tahun 1535 Richard the Lionheart berhasil menguasai Jerusalem dari kaum muslimin dalam perang salib. Itu makanya William Tyndale diasingkan dulu, dia jangan membuat keributan di dalam negeri. 1 tahun setelah itu ia dihukum bakar di alun-alun London di depan publik. Jadi teman-teman, gilir berganti pada tahun 1611 terjadi lebih besar-besaran lagi, bahkan dianggap oleh sarjana Bible ini adalah penerjemahan yang paling buruk yang telah dilakukan karena dibentuk oleh sang raja, King James Version 1611. Selesai 1611. Itu dikabarkan membutuhkan waktu sekitar 2 tahunan. Jadi dikeluarkan tahun 1611. Dan inilah yang akhirnya disebarkan ke seluruh dunia dalam aneka bahasa. Jadi kalau ditanya mana yang asli, kalau berdasarkan apa yang dijadikan sandaran, yaitu King James Version, dan inilah serinya. Dan uniknya, King James Version ternyata mengambil apa yang telah ditulis oleh William Tyndale. Berarti tidak asli juga yang ini. Ia mengambil Tyndale yang dibakar hidup-hidup, sebagian besar karyanya diakui menjadi King James Version, sementara orangnya sudah dibakar hidup-hidup. Kenapa akhirnya dunia sekarang untuk King James Version itu telah mencetak sampai hari ini 5 miliar telah berhasil mencetak Bible, termasuk yang masih di stok. 5 miliar Bible. Kenapa Inggris mendapatkan semacam privilege? Karena ini prestasi Richard the Lionheart tahun 1535 berhasil menduduki Jerusalem, sehingga orang menaruh rasa segan dan penghargaan kepada bahasa Inggris. Itulah sebabnya bahasa Inggris untuk Bible menjadi bahasa tersendiri hari ini. Penghargaan atas upaya Richard II the Lionheart berhasil merebut Jerusalem dari kaum muslimin pada tahun 1535, lebih tepatnya ketika Ottoman Empire. Nah itu teman-teman. Jadi kalau abang data ditanya yang asli yang mana, kalau berdasarkan apa yang sampai di tangan kita, maka yang ini masih ada. Kalau yang ini pun ternyata dia mengambil apa yang telah dibuat oleh Tyndale tahun 1536 dibakar, itu pun masih ada. Jadi tinggal yang mana. Begitu barangkali jawaban Bunda berdasarkan kesejarahannya abangku. Lalu sebagai orang yang bersekolah, maka kita lihat bagaimana Perjanjian Lama mengakhiri bukunya. Malakai ternyata hanya 1 lembar. Tentu ini tidak layak disebut buku Malakai. Lalu Zechariah 1, 2, 3. Ternyata Zechariah hanya 3 lembar. Of course, this is not book, just the note. Nabi Hagai ternyata juga hanya 1 lembar. Lalu Zephaniah kita lihat 2 lembar. 2 lembar kurang karena yang sebelahnya nggak ada. Berarti 1 lembar. Zephaniah. Habakuk
juga satu lembar, lebih 1/6. Nahum juga satu lembar. Maikah ini 2 lembar. Jonah satu lembar kurang, karena sini kosong, satu lembar kurang. Lalu Obadiah, the book of Obadiah ternyata satu lembar kurang, karena di sini adalah Amos. Jadi kita telah tutupi dari informasi yang sebenarnya, bahwa ini bukanlah kumpulan buku. Ada yang kumpulan buku seperti untuk Pentateuch, Psalm, Mazmur, dan yang lain. Tapi banyak yang tidak kumpulan buku, hanya lembaran. Tentu tidak pantas jika di saat modern ini kita memasukkan ini ke dalam buku. Tapi apa tidak dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Tinggal kita berupaya sendiri mencari kebenaran. Tuhan yang menciptakan semesta ini satu. Tuhan yang sama, tidak berubah. Ini bukanlah untuk menaikkan suatu paham dan menenggelamkan paham yang lain. No. Tapi untuk menyelamatkan diri kita masing-masing agar bertemu Tuhan yang sejati. Dan itu melalui kebenaran yang sejati tentunya. Contoh, bagaimana akhir dari Old Testament pada buku terakhir, atau saya lebih cenderung mengatakan catatan terakhir, Maleaki pasal 2, di pasal 2 pada butir ke-3. Nah, kita akan pergi ke buku yang ratusan tahun. Nah, kita lihat ini pemiliknya menuliskan anak-anak cucunya. Ini namanya, gak bisa baca, John Rethel. Itu Desember tanggal 4 1879. Jadi ini buku sudah tua. Ruthless. Kemudian anak berikutnya November 24 1888, dan seterusnya. Lalu anak berikutnya lagi 1913. Jadi ini masih ada catatan family register dari pemilik lama. Mari kita ke buku Maleaki. Maaf, catatan ya, Maleaki. Chapter 2 pada bagian ketiga, di mana Tuhan marah kepada orang yang berkorban, tapi yang buruk-buruk yang dikorbankan, yaitu korban yang sakit, yang tertusuk atau robek, and the lame yang lumpuh. Untuk ye brought an offering about, should I accept this of your hand, says the Lord. Jadi Tuhan mengutuk mereka. Lihat pernyataan Tuhan, I am the great king, says the Lord of hosts, kata Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. And my name is dreadful among the heathen. Heathen itu kafir artinya, teman-teman. Ya, dan namaku di antara orang-orang kafir. Lalu kita lihat di sini pada para imam, para pendeta, this commandment is for you. If ye will not hear, ini bahasa Inggris kuno, yaitu panggilan hormat untuk Anda. If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, tidak mau memasukkan ke dalam hati kalian, to give glory unto my name. Jadi
Tidak benar teman-teman dari kekristenan yang menuduh Al-Quran Tuhannya kok memproklamirkan, mengaku-ngaku diri. Ya, memang begitulah. Kalau Tuhan tidak menunjukkan dirinya kepada kita, kita tak akan sampai kepadanya. Nggak tahu Tuhan itu siapa. Jadi Tuhan mendeklarasikan dirinya agar kita mengenalnya. Jadi diperintahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bible sendiri mengatakan, says the Lord of hosts, I will even send a curse upon you. Aku bahkan akan mengutuk kalian, and I will curse your blessing. Aku akan mengutuk berkat-berkatmu. Yeah, benar. I have cursed them already. Aku telah mengutuk mereka. Because ye do not lay it to heart. Karena kalian tidak menahankan dalam hati. Behold, perhatian. Nah, kalau behold ini kayak raja mau masuk ke balairung, lalu MC mengucapkan behold, bahasa sekarangnya pay attention, pay attention. Dulu disebut behold, I will corrupt your seed. Aku akan merusakkan keturunanmu. And spread, tidak bisa kita baca, nanti di ban oleh TikTok. And spread ke atas wajah-wajah kalian, kepada wajah-wajah kalian. Even the of your solemn face, bahkan dari hewan-hewan korban kalian. One shall take you away with it. Dan tiap orang harus membawa itu bersamanya. Jadi pakai facial masker dengan disapukan, diratakan, ke wajah-wajah orang yang akan hadir ke upacara kurban. Bahkan disuruh menunggu ini sampai kurbannya pun mengeluarkan kotorannya. Ya, tidak cukup 1 lapis, 2 lapis. Tapi inilah bedanya kalau dalam Al-Quran, itu dalam syariat Islam, dan ini untuk semua orang, dilarang membawa Quran ke tempat tapi justru di sini bahalkan ada di dalam buku, manual buku. Ini tentu sangat tidak menyamankan kita. Mustahil ini dari Tuhan. Apalagi kalau kita membaca buku-buku catatan-catatan yang menerangkan tentang pornografi secara vulgar, yang ya rasanya memiriskan hati begitu. Nah, inilah barangkali yang Bunda ingin sampaikan, teman-teman. Jangan kita tolak Bible karena dilarang oleh baginda Nabi. Jangan ditolak semuanya, sekaligus jangan kita ambil semuanya. Jadi kita disuruh mengambil mana yang masih bersesuaian dengan Al-Quran dan tinggalkan yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai musaddiqan. Nah, ini dalam The Second King chapter 18 verse number 27. But Rabshakeh said unto them, tetapi Rabshakeh berkata kepada mereka, Have my master sent me to thy master? Bukankah tuanku telah mengutusku kepada tuan engkau, tuan kalian? Dai itu untuk kalian, engkau. And to thee to speak this word, dan kepada engkau untuk menyampaikan kata-kata ini. Have he not sent me to the men which sit on the wall? Bukankah ia tidak mengutusku kepada orang-orang yang duduk di atas tembok?
Artinya bukan untuk orang pasaran, tapi untuk orang bermartabat. That they may eat their own dung and drink their own piss with you, dan meminum pipis mereka sendiri bersama-sama denganmu. Ini yang membuat kita perlu merenung. Tentu tidak mungkin Tuhan memerintahkan sedemikian. Betul. Walaupun kepada raja-raja, ini kan raja-raja ya, raja haruslah memberikan contoh, tidak boleh berkata yang tidak benar tentang Tuhan, kan seperti itu. Inilah kira-kira yang ingin Bunda sampaikan. Kalau ini Bunda paham ketika ini ada aku di dalam kamu dan kamu di